Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pembimbing mata kuliah basis data, Pak Irfan Dwi Jaya MKom, izin memperkenalkan diri. Nama MDQ Bimanyu Putrasya, NIM 2305145023. Saya dari kelas 2383B. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas basis data terkait masalah entitas dan diagram ERD. Adapun soalnya di sini yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari cerita di atas, yang pertama, tentukan entitas yang terlibat. Adapun entitas yang di sini saya tulis ada 5. Yang pertama ada dokter, kedua pasien, yang ketiga registrasi, yang keempat resep obat, dan yang kelima obat. Untuk atribut kunci dan non kuncinya dari tiap entitas yang saya tulis di sini ada dokter. Atribut kunci dari dokter adalah ID dokter. Selanjutnya atribut non kuncinya ada nama dokter, spesialis, alamat, dan nomor handphone si dokter. Selanjutnya untuk pasien, atribut kunci ada ID pasien, dan yang atribut non kuncinya ada nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, dan alamat pasien. Untuk registrasi, atribut kuncinya ada ID registrasi sama seperti di atas. Atribut non kuncinya ada nama, alamat, dan nomor handphone. Terus resep obat, atribut kunci ada ID resep. Selanjutnya atribut non kuncinya ada ID pasien, ID obat, dosis obat, dan penggunaan. Dan yang terakhir entitasnya ada obat. Untuk atributnya, atribut kunci cuman ada ID obat sama seperti yang di atas, ID semua. Terus atribut non kuncinya ada nama obat, jenis obat, dan penggunaan. Baiklah, kita geser ke bawah. Gambarkan ERD dari entitas yang berelasi beserta kardinalitasnya. Jadi di sini saya menggambarkan ERD dari entitas yang terkait pada soal di atas. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Di sini ada bagian registrasi. Entitas bagian registrasi itu ada 4. Ada ID registrasi, yang kedua ada nama, 3 alamat, dan yang keempat nomor HP. Untuk ID registrasi tadi itu adalah atribut kuncinya. Terus untuk nama, alamat, dan nomor HP itu atribut non kunci. Terus kita langsung sini mendaftar, ada entitas pasien. Jadi pasien di sini ada ID pasien sebagai atribut kuncinya. Terus yang di bawah ada nama, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, dan alamat pasien. Itu untuk atribut non kuncinya. Terus kita langsung ke sini memeriksa ke entitas dokter. Untuk entitas dokternya di sini atribut kuncinya ada ID dokter. Yang atribut non kuncinya ada nama, spesialis, alamat, dan nomor HP. Itu ya, tanda itu opsional maksudnya. Terus dari entitas dokter kita ke resep obat. Di resep obat kita ada ID resep, ID pasien, ID obat, dosis obat, dan penggunaan. Dari resep obat kita langsung ke arah obat, membuat obat. Untuk atribut kuncinya ada ID obat, dan yang nama obat, jenis obat, dan kegunaannya itu atribut non kunci. Setelah dari obat kita langsung ke yang menerima, ke pasien lagi. Sama saja, ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat.
kita geser ke bawah. Nah, di sini bagian registrasi kurang lebih sama. Di bagian registrasi pun ada ID registrasi, nama, alamat, nomor HP. Dari bagian registrasi pindah ke entitas pasien. Ada ID pasien sebagai atribut kuncinya, terus yang bawahnya non kunci, nada nama, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, dan alamat pasien. Dari pasien ke dokter, di sini ada ID dokter untuk atribut kuncinya, terus lanjut nama, spesialis, alamat, dan nomor HP. Setelah itu selanjutnya resep obat, ada ID resep, ID pasien, ID obat, dosis obat, dan penggunaan. Kurang lebih sama. Untuk entitas obat, yang terakhir ID obat, nama obat, jenis obat, dan kegunaan. Untuk non kuncinya. Habis dari obat kembali lagi ke pasien. ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Izin undur diri. Saya MBK Bimanya Putrasya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.